Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan materi video mengenai kromatografi sistem cair kolom LCMS, tugas teknik dan manajemen laboratorium, program studi pendidikan biologi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Dengan dosen pengampu Bapak Biliardi Ramdan, SPD MSI, dari kelompok kami yaitu Fira Safitri Aulia dan Wildan Aulia Mursyidah. Kromatografi sistem cair kolom LCMS. Yang akan kami bahas di sini adalah yang pertama, deskripsi dan fungsi alat, sejarah dan prinsip alat, spesifikasi alat, contoh penggunaan alat pada kegiatan praktikum atau riset biologi, cara penggunaan alat, dan cara perawatan alat. Yang pertama, deskripsi dan fungsi alat. Kromatografi adalah suatu teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam untuk memisahkan komponen berupa molekul yang berada pada larutan. Molekul yang terlarut dalam fase gerak akan melewati kolom yang merupakan fase diam. Molekul yang memiliki ikatan yang kuat dengan kolom akan cenderung bergerak lebih lambat dibanding molekul yang berikatan lemah. Dengan ini, berbagai macam tipe molekul dapat dipisahkan berdasarkan pergerakan pada kolom. Setelah komponen terelusi dari kolom, komponen tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan detektor atau dapat dikumpulkan untuk analisis lebih lanjut. Beberapa alat-alat analitik dapat digabungkan dengan metode pemisahan untuk analisis secara online. Online analisis seperti penggabungan kromatografi gas, gas kromatografi, dan kromatografi cair atau liquid kromatografi dengan mass spectrometry, GCMS dan LCMS, Fourier transform inverted spectroscopy, FTIR, dan diode array, UV vis, HPLC, UV vis. Selanjutnya, jenis-jenis kromatografi. Yang pertama, ada kromatografi cair. Apa itu kromatografi cair? Kromatografi cair yang jadi salah satu teknik yaitu yang paling cocok saat akan memisahkan molekul atau ion yang terkandung atau terlarut dalam suatu larutan. Saat larutan sampel akhirnya berinteraksi dengan fase diam, maka molekul-molekul di dalam larutan akan berinteraksi terhadap fase diam. Yang kedua, kromatografi kolom. Jenis kromatografi yang dapat dilakukan dengan kolom gelas. Pada umumnya, jenis kromatografi kolom ini digunakan untuk melakukan pemisahan pigmen pada tanaman. Sebuah campuran dalam pigmen tersebut kemudian ditempatkan dalam kolom gelas dengan kandungan konten alumina. Selanjutnya, yang ketiga ada kromatografi LCMS. Kromatografi cair spektrometri massa LCMS adalah teknik kimia analitik yang menggabungkan kemampuan pemisahan fisik kromatografi cair atau liquid kromatografi dengan kemampuan analisis massa spektrometri massa MS. Teknik tandem ini dapat digunakan untuk menganalisis senyawa biokimia organik dan anorganik yang umum ditemukan pada sampel kompleks asal lingkungan dan biologi. Oleh karena itu, LCMS dapat diterapkan di berbagai sektor termasuk bioteknologi, pemantauan lingkungan, pengolahan makanan, dan industri farmasi, agrokimia, dan kosmetik. Baik, selanjutnya yaitu tujuan utama kromatografi adalah untuk memisahkan komponen yang berbeda dari suatu campuran larutan. Resolusi menyatakan daya pemisahan antar komponen dalam campuran. Semakin tinggi resolusi kromatogram, semakin baik pemisahan sampel yang dihasilkan oleh kolom. Data ini adalah cara terbaik menentukan sifat pemisahan kolom untuk sampel tertentu. Resolusi dapat dihitung dari kromatogram. Selanjutnya, sejarah dan prinsip alat kromatografi. Sejarah kromatografi. Kromatografi pertama kali dikenalkan oleh seorang ahli botani asal Rusia pada tahun 1906 yaitu Mikhail Semyonovich Spet pada tahun 1901 sampai 1903. Pertama kali menemukan teknik kromatografi dalam penelitiannya untuk memisahkan klorofil dari pigmen-pigmen lain pada ekstrak tanaman. Kita bisa lihat di sini, ini adalah Mikhail, penemu teknik pemisahan kromatografi. Pada penelitian tersebut, beliau menggunakan sebuah kolom gelas yang diisi dengan serbuk kalsium karbonat untuk menghasilkan pigmen tanaman. Bubuk kalsium karbonat ini berfungsi sebagai penyerap
adsorben, sehingga kolom tersebut dikenal dengan istilah kolom adsorben. Metode ini kemudian diuraikan dalam sebuah pertemuan, yaitu Congress of Naturalists and Doctors di Petersburg pada tanggal 30 Desember 1901, sedangkan terbitan pertama yang berisi tentang deskripsi metode ini dipublikasikan di dalam Proceedings of the Warsaw Society of Naturalists Section of Biology pada tahun 1903. Beliau pertama kali menggunakan istilah kromatografi dalam dua papernya tentang klorofil dalam jurnal Botanical German Bericht der Gesten Botanischen Gesellschaft pada tahun 1906. Pada awal perkembangannya, metode kromatografi berkembang sangat lambat selama 20 tahun pertama. Pada tahun 1948, Tiselius dari Swedia mendapatkan hadiah Nobel dalam bidang kromatografi, yaitu analisis dengan elektroforesis dan absorpsi. Setelah metode kromatografi partisi diperkenalkan pada tahun 1952, metode kromatografi menjadi suatu metode yang sangat universal. Metode kromatografi banyak digunakan dalam bidang biokimia, kimia organik maupun kimia anorganik, kimia analisa, kimia bahan pangan, dan bidang lainnya. Pada perkembangan selanjutnya, kromatografi telah dilengkapi dengan perangkat canggih seperti komputer dan alat bantu lain, sehingga memperluas pemanfaatannya dalam berbagai disiplin ilmu yang lain. Kromatografi terus berkembang dengan lahirnya berbagai jenis kromatografi, antara lain kromatografi gas spektrometri massa (GCMS), kromatografi cair tekanan tinggi (HPLC), serta kromatografi ion. Selanjutnya, prinsip kerja kromatografi. Kromatografi bekerja dengan prinsip dasar, yaitu jumlah zat terlarut yang berbeda untuk masing-masing komponen pada waktu tertentu saat kesetimbangan terjadi antara fase diam dan fase geraknya. Pemisahan dengan metode kromatografi dapat terjadi apabila suatu molekul maupun senyawa memiliki sifat yang berbeda. Di antaranya adalah memiliki kelarutan yang berbeda terhadap suatu pelarut, memiliki sifat kelarutan atau sifat untuk berikatan yang berbeda satu sama lain dengan fase diamnya, memiliki sifat mudah menguap, volatil pada temperatur yang berbeda. Selanjutnya ada spesifikasi alat yang bisa dilihat di video ini. Spesifikasi detail instrumen HPLC. Selanjutnya ada kromatografi kolom. Spesifikasi selanjutnya juga di video ini ada kromatografi LCMS. Contoh penggunaan alat pada praktikum. Kromatografi kolom. Cara penggunaan alat kromatografi kolom. Yang pertama, sampel yang dilarutkan dalam sedikit pelarut dituangkan melalui atas kolom dan dibiarkan mengalir ke dalam adsorben atau bahan penyerap. Yang kedua, komponen dalam sampel diadsorpsi dari larutan secara kuantitatif oleh bahan penyerap berupa pita sempit pada permukaan atas kolom. Yang ketiga, dengan penambahan pelarut secara terus-menerus, masing-masing komponen akan bergerak turun melalui kolom dan akan berbentuk pita yang setiap zona berisi satu macam komponen. Yang keempat, setiap zona yang keluar kolom dapat ditampung dengan sempurna sebelum zona yang lain keluar kolom. Adapun tahapan-tahapan dalam kromatografi kolom, yang pertama, pemilihan fase gerak dan fase diam. Pemilihan didasarkan pada kepolaran zat yang akan dipisah. Pada umumnya, fase diam yang digunakan bersifat polar seperti pasir silika gel. Sedangkan fase gerak atau LWN biasanya dilakukan variasi kepolaran untuk menghasilkan pemisahan paling optimum.
Yang kedua, packing kolom. Packing kolom dengan cara kering dilakukan dengan memasukkan fase diam seperti pasir silika gel ke dalam kolom secara langsung hingga penuh, lalu diikuti dengan memasukkan eluen hingga menutupi fasa diam. Sedangkan untuk cara basah, pasir silika atau fasa diam dicampurkan terlebih dahulu dengan eluen pada wadah terpisah, lalu campuran tersebut dimasukkan ke dalam kolom secara bersamaan. Selanjutnya ada elusi. Dalam kromatografi kolom dikenal proses elusi, di mana proses ini merupakan cara mengalirkan campuran melalui fasa diam. Pada kolom menggunakan fasa gerak atau eluen. Pada proses elusi ini akan terjadi pemisahan komponen campuran pada fasa diam. Contoh penggunaan alat pada praktikum kromatografi cair. Cara penggunaan alat kromatografi cair HPCL. Pertama, perhatikan pipa atau selang outlet sudah terletak pada penampung yang benar, karena ini penting untuk menampung limbah proses analisa. Yang kedua, fokus ke software yang ada di komputer. Sebelum dan setelah menggunakan alat laboratorium ini, Anda diharapkan melakukan flush atau purge atau dikenal dengan istilah pencucian kolom. Hal ini dilakukan agar kondisi kolom selalu dalam keadaan bersih dan tidak tersumbat. Pastikan membuka katup tekanan sebelum melakukan pembersihan kolom. 3. Perhatikan dan pastikan larutan yang digunakan untuk fase gerak tersebut dalam jumlah yang cukup. 4. Lakukan setting metode pada software HPCL. Pada tahap ini, Anda diminta untuk melakukan setting detail mengenai aplikasi, komposisi, dan waktu injeksi. Jika sebelumnya Anda sudah memiliki metode, tidak perlu membuat baru, gunakan saja yang sudah ada. Yang kelima, operasikan instrumen untuk mendapatkan baseline yang stabil. Yang keenam, pastikan tidak terdapat gelembung pada cairan fase gerak. 7. Setelah baseline didapat, Anda bisa mulai memasukkan sampel. Dengan cara injeksi manual atau auto stapler, itu tergantung konfigurasi dari alat Anda. 8. Detektor akan menangkap data dari sampel dan menampilkannya di software. Pada beberapa kasus, mungkin saja Anda menemukan puncak ganda dan belum langsung menemukan puncak tunggal pada kromatogram. 9. Save atau print hasil pengukuran. Kromatografi LC-MS. Cara penggunaannya yaitu yang pertama, analit bersama dengan eluen dari syringe pump atau LC masuk ke dalam kapilari. Yang kedua, eluen bersama analit disemprotkan menjadi bentuk tetes-tetes atau droplet. Yang ketiga, tetesan-tetesan tersebut masuk ke dalam kontarektoda biru. Yang keempat, tetesan melewati kapilar transfer menuju mass spectrometer. Cara perawatan. Yang pertama, pada kromatografi kolom, sebelum dan sesudah dipakai harap dicuci bersih, kemudian dikeringkan lalu disimpan pada tempat yang aman. Kedua, kromatografi cair atau HPCL. Untuk menyimpan jangka pendek, kolom dapat disimpan dan dalam eluen yang digunakan dalam terakhir analisis. Yang kedua, untuk menyimpan jangka menengah, yaitu 2 hari atau selama akhir pekan, kolom harus dibilas dengan air yang murni untuk mencegah pertumbuhannya mikroba. Yang terakhir, untuk menyimpan jangka panjang, silika kolom tersebut harus dapat disimpan dalam pelarut aprotik. Kandungan air tidak boleh lebih tinggi dari 50%. Yang terbaik adalah pelarut asetonitril. Demikian pemaparan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.